Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Isam Podcast bersama aku Adramis Prayogi dan co-host kita Wawan Trisna. Yeay. Oke. Weh, ngomongnya agak dekat dong. Iya, ini kan dekat kan? Gini. Depan. Kayak orasi. Baru menyesuaikan ya, Pak. Malah kena gigit. Baru menyesuaikan pakai mic. Ya, ini ada device baru ya. Teman-teman nyoba-nyoba aja lah. Oke. Apa? Mau bahas apa, Pak? Wih, langsung bahas apa gitu. September S-nya apa? Enggak tahu. Sakit perut. Sakit perut. Ya, jadi awal September ngapain ya gitu? Kan demo, Pak. Oh iya, September S-nya apa? Sulit gitu. Silent mayor. Udah, S-nya apa? Silent majority. Kan Apa? solid gitu. Yo. Oh, S-nya apa? Apa? Saron. Oh iya kan kena ini. Oh kita belum kan Apanya? ya masa perkara kena jarah. Udah belum? Kemarin ada. Udah ya? Ada kemarin. Udah. Itu kan. S-nya Saroni. Saroni kejebak di dalam WC. 7 Saron. jam katanya. Katanya loh ya. Di Bukan. jam apa di WC? WC mana? Dia bilang kejebak di WC rumahnya waktu pas rumahnya dijarah 7 jam. Orang ke luar negeri kan pada ketemu. Makanya kan. S-nya kan Singapura. Wih, jelas. Oke. Nah, Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Menghadapi bulan September yang ceria-ceria gitu. iya ceria banget. Ceria-ceria ya. Menjelang bulan Oktober dan tepat di bulan Oktober nanti 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Oh, mana klub? Aduh, kelamaan. Cheer. Ada tuh nanti. Cheer. Jadi mungkin episode ini nih tayangnya bulan Oktober. Ya, Tapi seenggaknya kita mulai evaluasi, Pak. evaluasi langsung ya. Sambil kita bahas beberapa peristiwa di bulan September ya. Ya, Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik yang di rumah, yang di kosan, kontrakan, maupun yang lagi kerja, yang lagi nganggur. wis. Sampai menunggu 19 juta lapangan pekerjaan. Tetap kami mention gitu. 19 Tetap kami lapangan- mention 19 juta lapangan pekerjaan. September S-nya apa? Apa, Pak? 19 juta lapangan pekerjaan. Itu dia teman-teman. Tetap kami mention. Hmm. Karena buat teman-teman yang masih nganggur nih kan perlu diwadahi Iya. gitu loh. Iya, apalagi yang tidak punya bapak ya. Apa? Lah, wakil kita kan dari mana kalau dia tidak? Oh ya dari pamannya deh. Paman dulu, Pak D-nya dulu. Ya kan. Lah kan bapaknya kan. Kan Ya. bapaknya enggak ada bilang mau bantu anaknya. Terserah dia katanya. Lah katanya mau 2 periode. Oh, udah mulai ngerahkan nih, Pak. Ngerahkan. Udah mulai ngerahkan ya. Ya udah Saya kan nanti pulang ke Solo nggak jadi apa-apa, jadi Jadi- warga biasa. warga biasa. Saya pulang ke Solo. Itulah makanya. Itulah. Oke. Kita bahas September dulu, Pak. September ya yang awal Awal September, awal-awal itu reshuffle, Pak. reshuffle. Jadi mungkin Prabowo udah makin gerah dengan orang-orang bawaannya dari zaman dulu ya. Wis. Jadi di obrak-abrik tuh, Pak. Obrak-abrik tuh. Iya. Oh, termasuk menteri kesayangan kita, Pak. Budiari. Akhirnya Budiari di Budiari. reshuffle ya. Heeh. Di reshuffle jadi dari Menkop ya yang kerjanya Iya. cuma minta duit doang. Dari ini kan awalnya Kominfo, Menko, terus Menkop jadi koperasi. koperasi yang gimana? kerjanya cuma minta duit. Koperasi didirikan langsung ditutup Tutup lagi. lagi. Ya, itu tuh kerjaannya dia tuh. Oh, ya. Pas sudah di reshuffle, apa yang dia lakukan? Dia ngeposting dirinya. Mengucapkan selamat kepada dirinya sendiri, Pak. Iya. Dia tuh sebenarnya tuh mengajar kita untuk self care, Pak. Self love. Self reward, Pak, dia. Jadi kita Self harus love.
Betul. Ya, soalnya dia mencintai diri Iya, sendiri. karena dia berterima kasih bahwa dirinya itu udah bisa melewati baba-baba ini gitu loh, Pak. Tujuannya tuh itu sebenarnya. Dia tuh mengajarkan biar psikologis kita tuh apa ya istilahnya? Aman gitu, kayak lu tuh enggak sendirian gitu loh. bukan saya emang sendirian sih kalau kayak gitu itu Enggak sendirian. gejala-gejala MPD itu. MPD. Nah, iya, Iya, apa benar, Pak? iya kan, Benar kan? apa-apa tuh kayak dia tuh itu yang dia ngucapin sendiri. Iya. Terus dia juga self proclaim kalau dia Kalau tuh itu aku enggak setuju sih. Dia mengklaim dirinya sendiri tuh bebas dari judul gitu. terus Padahal pakai AI. Padahal anak buahnya sendiri tuh bilang ada mention Budiari kalau terlibat di judul. Yo enggak bisa yo, kan dia udah posting. Sudah terbukti tidak terlibat Iya. secara peradilan. Sudah perhatian. Tapi nanti kita lihat KPK kalau bakalan ngejar dia enggak kira-kira? Tapi secara posisi dia di politik kira-kira kuat enggak? Udah lemah banget. Kalau udah keluar pasca keluarnya Pak ya. Sepertinya sih udah mulai. Karena dia hanya projo kan Pak. Iya Dia sih. bukan partai. Oh kayak iya sih. Kecuali kalau memang Jokowi mau bikin partai sendiri ya. Buat partai sendiri oke, masih aman. Posisinya ada. Ini ada kan hanya ormas. Ya, ormas gitu-gitu kuat Buat cuy. boy. Mantap. Tengok yang ditangkap bukan Budiari, Pak Nadiem. Tumbal politik. Katanya sih tumbal politik Pak, cuman ya, aku bisa, juga nggak tahu sih. Iya ya udah belum muncul lagi nih Karena ininya, beritanya. Nadiem nih kayaknya lebih bisa dibilang kayak hate, orang-orang tuh nge-hate-nya tuh dibanding Tom Lembong kemarin. Ya karena kurikulum Mbak. Ya Kurikulumnya hancur. Berurusannya langsung sama orang gitu ya. Terus sama anak-anaknya segala macam. Jadi ini gara-gara bapak ini anak kita jaga gini gitu. Secara sosial tuh lebih kena di dia. Lebih dapat lah. Kalau Pak Tom Lembong kan enggak. Gula kan enggak, kitanya enggak terlalu terasa gitu loh. Hanya emang benar-benar apa istilahnya mainnya di emang ranah mereka lah. Kita sebagai masyarakat cuma beli. Ini harganya stabil ya stabil. Kalau agak mahal ya udah paling ngeluh. Dan ya dua-duanya itu sebenarnya memang bentuk betul tadi dibilang tumbal politik semua dua orang itu. Karena kan memang ada arahan dari atas Pak. Ya. Gitu. Jadi ya Budiari ini harus segera mencari wadah ya Pak ya. Enggak, aku yakin dia emang mau fighting sendiri. Secara cuma ngandalkan sebagai Mulyono. Ngebas dia kuat banget untuk ngebas. Iya. Buzzer tuh dia kuat banget. Dia buzzernya kuat sih sebenarnya. Kalau kita bilang ya, cuman baik lagi sih kalau memang misalkan ini si Mul nih mau nyelamatin dia, Sam Messi ya. mau enggak masalahnya? Raja Solo. Nah, kalau dia enggak mau ya aku bodo amat lah. Kalau dia memang loyalis, benar-benar loyalis sih udah lah, berarti ya aman sih. Ya kalau dia bisa kayak Pak Bahlil yang gimana jadi ketua partai. Itu pernah bahas di Tempo Pak. Apa tuh? Yang dia nguteta Golkar. Bahlil kan nyerang langsung Golkar. Iya. Maksudnya kayak ngambil alih gitu loh Pak. Emang sempat diancam. Kan dia emang sekarang kan ketua. Iya, ketua umum, kemudian tidak kena reshuffle ya. Nah itu kan aneh. Reshuffle. Dari isu gas, isu apa tuh yang PT apa tuh? Apa? Gak. Oh yang di nikah Raja Ampat tuh. Raja Ampat, belum lagi yang terbaru, yang bulan ini Shell, juga SPBU swasta. Yang swasta Shell yang segala mesti macam beli di minyak atau beli bensinnya minyak mentah kalau nggak salah ya. Di minyak mentahnya ke ini. Bukan minyak mentah, minyak olahan gitu ya. Ke Pertamina. Intinya bahan bakunya tuh harus belinya di Pertamina. Wow. Nah itu makanya. Jadi kayak harus semua tuh beli ke Pertamina gitu loh. Shell, BP segala macam. Yang di luar ya Pak ya. Kalau yang di daerah-daerah sebenarnya untung Pak.
Ya Yang di daerah kan cuma ada Pertamina doang. Pertamina doang, nggak ada. Wih, aku aja sampai beli Pertamax 20.000 saking. 20.000 doang kan. Ya kayak Cuman deret. nah 20.000 1 liter lebih. Mana? Lebih dikit. 1 liter 12.000. Iya, masalahnya kan Kurang dari 2 liter sebenarnya. jadi lucu. Jadi kayak berapa Mas? 20. 20. Se 20. Nanya lagi dia. 20. Saking memastikan. Karena dikit. Karena kan aku ngantri kan. Ah. Di Simpang 5 tuh kan Pertalite sama Pertamax kan satu ini. Satu mesin. Maksudnya ya sebelahan doang. Jadi kayak wih pas nyampe habis Pertalite. Udahlah aku Pertamax ya. Ini Pertamax ya? Ya. 20.000. Berapa? 20. Ya. Iya. Ya Allah. Makanya kan tadi kan ada apa ya istilahnya kayak Bahlil nih agak-agak gimana gitu ya. Iya. Kebijakannya juga banyak yang diprotes. Tapi enggak, yang hebatnya dia enggak kena Gonjang-ganjing. enggak kena ini, enggak kena reshuffle itu. Ya kesayangan. Kuat banget gitu loh. Terus sama ini. Pak Siapa? Ketua Umum PSSI. Siapa tuh? Yang ham. Ini Pigai. Pigai itu enggak juga. Itu enggak, malah join ke ini kan. Ikutnya mereka yang ke apa? Conference yang PBB tuh kah? Kan dia. Ada ya. Bukan anaknya Prabowo kah ikut? Ada Pigai ya. Lupa aku. Enggak tahu apa kok. Kayaknya ada ya. Nanti coba aku cek ya. Terlalu mafia. Semua asli aku mau rasis sama itu. Apa nih? Kenapa tuh dia? Kenapa bapak tuh? Ini sensor sih. Coba aku banding head to head gini. Mirip. Wah, mirip. Gila. Kan banyak ada meme-meme juga. Iya, maksudnya kan wah gila yang nggak mau rasis langsung kayak nah emang nggak bisa nggak rasis gini nih gitu kan. Monyet. Dia kalau di posio ini nih hewan purba nih. Ini kayaknya yang ditemui Charles Darwin tuh. Evolusi itu. Karena mendekatin banget gitu. Antara makhluk mamalia ini dengan manusia itu tuh titik temunya tuh di dia gitu. Tuh kuat rasis. Enggak tahu nih Yogi kalau Tenang. Di blok aja langsung hitam langsung. Kadang paling kalau antara ku mute atau ku potong. Mute aja. Yang penasaran nanti boleh DM Pak Wawan. Iya. Ngapain juga? Ngomongin apa sih gitu? Saya ngomongin evolusi. Mungkin evolusi. Ya tapi aneh ya Pak. Dia enggak kena reshuffle. Iya, dari cara dia jawab yang masalah HAM yang kemarin yang yang katanya ini yang dia kemarin bilang kayak gini, yang orang hilang, 3 orang 4 orang hilang. Itu kenapa bisa hilang karena yang pertama katanya takut terus apa kayak buru-buru gitu pulang gitu katanya. Itu lah. Kok sebagai pabrik apa istilahnya yang ngurus masalah pabrik pemerintah gini, lah pemerintah kan nggak layak lah dapat dikasih jawaban kayak gitu kita. Ya dari kemarin tuh ya yang dijarah lah yang itu. Dia selalu ngomong yang agak aneh gitu. Iya kayak dikutip sama media pun rasaku media udah ngefilter dah. Itu tuh udah paling difilter kan. Paling difilter. Nih lah kita kasih contoh siapa ya yang bagus kayak Pak Ganjar, kayak Pak Anies, Pak Lembong. Itu kan penyampaian itu aja bisa ditwist gitu loh. Bisa pasti. Pak Prabowo, Pak itu aja masih bisa deh. Sebagus-bagusnya dia ini ngomong bisa diambil yang bahkan jeleknya. Dia mungkin kalau yang kayak sekelas Pak Prabowo yang udah punya apa namanya? Apa jabatan? Kan kayak juru bicaranya. Kayak komunikasi publiknya segala macam tuh udah ada orang itu pun masih bisa dipelintir. Iya,
Pak Prabowo tuh sebagus-bagusnya ada kok si apa juru bicaranya ini. iya, walaupun kan ujung-ujungnya dia pun ada aja kayak yang ngikutipnya dari lucu kayak hidup Jokowi. Betul. Itulah segala makanya. macam. Iya. Ini yang selevel ngurus HAM, ngurus BUMN. Ngurus BUMN. Itu Erick Thohir. Erick Thohir, Pak. Oh ya, apa udah kabar? diganti. Udah ganti, Pak. Tapi jadi ketua Kan ke Kemenpora sekarang. Tetap jadi ketum PSSI. shit. Nah, Boleh. Kata Gianni Infantino boleh. Tidak ada masalah. ada enggak yang ini ngucapin? Kok Tidak ada, Pak. Kan PSSI nak ngucapin Kemenpora. Kan diri sendiri. nah itulah. Oh, sama Sama aja. setara dengan Sama Budi Ari aja. Budi itu. Nah, sebenarnya tuh kemarin sempat nonton yang bocor halus Tempo ya. Ya. Erik nih dia ndak ada lagi yang backing. Kayak udah stand alone lah dia. Makanya dilempar ke Kemenpora. Oh, karena ya udahlah. BUMN udah ndak bisa handle lagi dia. BUMN siapa Nggak soal? tahu sekarang siapa? Belum ada kan? Belum ada. Oh, ini lah yang Masih ad interim kan Mas ya? masih. Siapa gitu ndak? Ya BUMN banyak ruginya juga. Kemarin kan Bang Andri udah bilang juga. Oh iya. Banyak ruginya juga tuh benda tuh. Cuman ya uangnya aman. Uangnya kayak ke mereka-mereka juga enggak ada. Oke. Jadi reshuffle udah. Kemudian apa lagi, Pak? Ayo, Pak. Ya, Kita mau langsung ke yang terakhir nih paling belakang. ya kita makan-makan dulu lah Kita makan ya, Pak ya. Kita seputar MBG lagi, Pak. MBG. Apa itu? Makan Makan apa? bergizi Gizi. G-nya? gratis. Ya, betul, gratis, betul. Bukan makan beracun gratis, Pak. Wow. Sebelum ngarah ke situ, di Sintang nih udah ada ya. Udah, Pak. Di Sekolah kau udah? belum. Masih. Baru mau dibikin, Pak. Baru mau dibikin. Ini yang Kemarin. kita rekaman baru mau dibikin ya. Ini baru dibikin, baru kemarin SPBG-nya, tuh. enggak salah. Sampingman bukan sih? Oh, Tangguh Yunus ya, daerah-daerah situ. Sampingman. Daerah-daerah situ kah? Dekat Nordu. Heeh. Kan Nordu, Pak. Oh, di depannya Samping kanan. Samping. Kalau dari Nordu kan kanan sini. Oh, nanti aku cek. Ada tadi, Pak. Nah, kan apa ya? Istilahnya baru data-data dulu lah kemarin tuh. Jumlah siswa segala macam. Ada enggak di data alergi ya, Pak? Belum. Gimana sih? Kan masih makan anak orang. Di sekolah aku belum. Mungkin Iya. yang lain udah. Oke. Karena Kirain udah data alergi udah diminta anjir. karena belum apa ya? Masih ragu lah gara-gara ya Ini. pemberitaan sekarang kan. Ya kayak yang di mana tuh? Ini Kalimantan juga kan yang hiu Oh, di Ketapang, Pak. kan Di Ketapang. makan ikan hiu. Filet ikan hiu, Pak. Filet ikan Nugget hiu. kayak nugget gitu. Ya ide dari mana ya hiu? Oh, katanya mereka bilang katanya ini ahli gizinya mengutamakan pangan lokal. Oh. Karena ikan hiu katanya panganan lokal di Ketapang, Pak. Iya. Saya juga baru tahu biasanya yang dengar Ketapang tuh amplang, Pak. Ikan tenggiri. Kan itu pun ikan tenggiri ya. Ikan tenggiri, Pak. Hiu versi mini. Tenggiri bentar bentuknya kayak hiu aja. Enggak, beda. Enggak kan, beda-beda. Tuh, itu satu terus yang di Bengkulu. Itu kalau nggak salah makan apa ya? Itu kan abangku kan di sana tuh katanya Makan apa dong? makanan Kuah juga kah? baksonya. Oh, bakso ah? Baksonya. Baksonya. Busuk. Tadinya kan dikira dari sayurnya yang basi lah apa. Ternyata pas di cek di baksonya tuh ada kandungan apa gitu. Bukan ulat. Kan ulat. Ya, Bukan basi. lupa aku kok ada kandungan apa lah gitu di Oh, bakteri, Pak. bakteri apa. Bakteri. Ya karena mungkin letaknya segala macam kan jadi ya kan MBG kayaknya nggak langsung gitu ya. Kalau maksudnya pagi masak Enggak. langsung Dia gitu. katanya bilang jam-jam berapa gitu, jam pagi, mungkin jam-jam 3, jam 4 untuk masak. Atau jam 2 pagi, kalau nggak salah kemarin ada yang bilang jam 2 pagi masak. Terus Respect.
Itu baru dimakan sekitar jam 12 atau jam 11 gitu. Nah iya, siang banget kan. Siang banget. Kemudian katanya juga setelah dimasak itu mereka langsung ditutup, Pak. Jadi hawa panasnya itu terperangkap. Itu yang bikin cepat basi itu. Nggak dianginin dulu. Kalau sebenarnya kan ada risiko, banyak risiko sebenarnya, Pak. Iya. Kalau dianginin dulu takut bakteri virus masuk. Tapi kalau langsung dimasukkan, tutup, itu hawa panas nggak keluar dari tempat basi. Tapi sebenarnya kalau dibuka pun kalau dia di dalam ruangan yang tepat aman. Oh, it's okay, nggak masalah. Didinginin. Ya, itu makanya berarti kemarin itu ada yang temuan itu rupanya SOP-nya nggak dijalankan. Dapur MBG-nya nggak menjalankan SOP kesehatan, bersihan itu nggak dijaga katanya. Ya iyalah, orang masak untuk satu kecamatan misalkan 2.000 3.000 porsi sehari 4.000 lah paling dapat sehari 4.000. Terus mana katanya ahli gizi yang di situ cuma satu. Bayangkan satu orang nanganin 2.000 3.000 porsi. Bisa kan dia ngecek satu? Kan tak mungkin. Pasti sampling. Pasti random sampling pasti dia. Oh nih sisanya udah. Oke. Nah. Nggak bisa banyak-banyak. Belum lagi ada isu tempatnya itu dari Cina, dari minyak babi kan. Ada bahan itunya. Kemudian ini ada juga jadi ada rumor kah isu ya, lupa. Ini SPPG-nya tuh yang tempat masaknya itu. Ya. Itu tuh sebenarnya udah disetting sama ahli gizinya masa ini. Oke. Tapi dari pihak vendornya itu tidak mengindahkan arahan dari ahli gizi ini. Jadi masaknya tuh pakai yang seadanya, murah, bahan-bahan murah segala macam. Jadi kualitasnya yang kayak gitu. Oh, jadi Gitu. catering biasa aja tuh. Catering biasa. Begizinya ntar dulu, Bos. Ntar dulu. Gratis yang dulu, yang Bos. penting ada dulu kuantitinya banyak, udah. Gratis dulu. Itu. Jadi agak-agak ya dilematis sih. Yes. Ada yang bilang akhirnya apa? Buzzer turun. Bilang katanya bukan salah Prabowo. Ya iyalah, kan bukan Prabowo yang masak. Iyalah, ngapa sih orang tuh kayak kita protes MBG. Berarti nggak suka Prabowo? Bukan dong, siapa teman-teman. juga ya, kalau buat anak-anak ya bagus-bagus aja. Bagus benda tuh. Bagus. Justru kayak orang tuh nih ya, anak-anak di tempatku tuh pada nanya, kapan ini? Karena viral kan, Pak. Iya. Kecuali kita pas mendapat gitu. Kecuali pas yang berita pada keracunan langsung nggak ada tuh. Nggak ada nanya. Nggak ada nanya lagi sih. Kayak udahlah bodoh lah gitu. Aku nggak mau dapat MG itu. Ngeri. Terus istilahnya itu takutnya juga kalau ada yang nggak seneng sama programnya diracunin. Ada kan sabotase. Buzzer bilang ini ada ini kah ada sistematis kah itunya untuk merendahkan programnya Prabowo gitu istilahnya. Padahal ya tidak mungkin lah. Tapi bisa orang dalam sendiri. Iya. Nah, sabotase dari dalam kan kemarin istilahnya udah hampir tuh darurat. Syukur Allah diredam ya, untung diredam. Ada masalah. Di apa kemarin debatnya? Apa di Ferry kah? Di iNews. Ikut tidak apa sih? Diikuti dibakar berusuk. Ya. Ya ikut rusuh ikut demo belum tentu pasti perusuh katanya. Iya itu lupa nih. Kok itu kan. Ujung-ujungnya ke sama buzzer nih pasti permainan kata doang. Iya, narasi. Nggak ada yang perlu kita ini ya. Kalau misalnya kalian nggak buzzer tuh nggak usah langsung diramein. Kalau bisa langsung di blok atau di hide aja. Lebih baik sih di hide karena lebih kayak dianya nggak tahu gitu loh. Kalau dia tuh sedang di hide. Jadi apa ya? Kayak programnya sebenarnya bagus. Cuman tetap kita kasih masukan. Yang pertama itu kan tadi sebenarnya kan MBG ini bagusnya apa? Diprioritaskan untuk daerah yang miskin, yang susah makan macam kurang gizi. Sama ini 3T. Kadang aku tuh ada tuh lihat seleweran tuh itu
ada anak SMA lah, karena ndak banyak yang ini kan yang mampu, jadi dibungkus terus bagi-bagi, ujung-ujungnya jadi program sosial dia gitu. Jadi program sosial. Jadi MBG dia tuh dikasih ke orang yang perlu mulung kah apa yang jadi pinggir jalan gitu. Jadi kayak ini ada baiknya tuh mending didata dulu, kayak ini yang siapa sih yang di siang hari nggak dapat makanan gitu, baru dikasih. Kan baru makannya juga jam 11 jam 12 kan makan siang berarti jatuhnya. Iya. Iya, secara apa, kalau lihat anak-anak nih ya, kadang tuh ada yang mampu seuang jajan aja udah 50.000 istilahnya kan. Walaupun sehari 20 pas 10.000 gitu. Ya, ada yang SD loh, aku anak SD 50. Anak SD 50. Pusing aku. Ntar 50.000 sehari. Iya. Kalikan seminggu berapa hari masuk? 6 hari. 6 hari. 50 kali 6 300.000. 300 kali 4 Perintis bos. 1,2 juta. Weh. Wah itu gajiku cok. Gila, dia makan uang orang tuanya 1,2 juta buat jajan doang 40.000. Ya itulah maksudnya, dari segi itu kan ada sebagian siswa tuh yang emang udah mampu aja. Jadi sebenarnya MBG-nya nggak perlu untuk orang-orang yang kayak gitu. Ya makanya tadi kan istilahnya skala prioritas penempatannya di mana itu loh. Sebenarnya MBG ini kan bagus kalau dia gizinya tuh emang benar-benar terukur. Karena kan untuk perkembangan anak. Tapi entah kenapa yang ku tangkap MBG yang kita nih itu kayak yang penting kau kenyang gitu. Ngerti enggak? Yang penting kenyang, yang penting ada. Yang kenyang sama ada aja nih. Nih makan nih. Gitu, ada yang, dulu gitu loh. Makanya yang kemarin sampai yang pas sebelum mau libur tuh ada yang bungkus satu-satu. Gitu. Jadi kayak istilahnya tuh malah yang bikin prasmanan kan itu kan udah beda lagi tuh. Iya. Istilahnya. Jadi ya agak trial dan error lah secara itu sebuah program nih kita di Indo nih. Udah langsung seluruh nggak diuji coba dulu. Dan daerah mana dulu gitu loh. Dan herannya dia tuh dari pusat nyebar, bukan dari ujung ke pusat gitu loh. Programnya tuh. Karena kalau mau kayak gitu kan kemarin menuntaskan kemiskinan. Saya gizi tuh buruk segala macam. Gizi buruk segala macam. Itu daerah tertinggal yang berarti kan harusnya yang didirikan dapurnya daerah situ dulu. Ya sekalian aja sama gedung-gedung untuk pengajarnya segala macam. Jadi dari ujung dulu baru ke pusat. Ini tuh entah kenapa programnya dari pusat dulu. Yang kota-kota udah kaya, udah tinggal buang. Nah itu belum lagi isu apa? Kalau ndak habis kan dibuang. Kalau udah habis maksudnya dibuang? Iya makanannya nggak kemakan. Jadi sampah organik lagi. Ada juga yang bilang ini Pak yang nggak habis itu diambil sama guru-gurunya, ada dibawa pulang. Ya kalau guru yang model aku nggak makan. Aku aja untuk ngabisin satu porsi itu. Omprengnya tuh itu nggak boleh hilang. Ya itu kalau ganti rugi ada tuh isunya. Bentar, ompreng nggak boleh hilang, yang ganti rugi kita gitu. Ya. Kan program pemerintah. Loh, yang ngilangin siapa? Aneh sih. Nah itu argumen mereka tuh tadi. Program mereka. Itulah ya, kayak kan duitnya ada, ya dibelilah. Duitnya kan ada, udah ada duitnya. Agak bukan kita mau skeptis atau apa, cuma kayak terlalu banyak evaluasi lah kalau. Bagus sih. Cuman kalau bisa di daerah ujung dulu. Dan kemarin ya kita agak-agak prihatin ya istilahnya, ribuan orang Pak. Hampir 4.000 atau 5.000 orang racunan. Ya sampai ada poskonya kan satu. Sak napas yang gatal-gatal. Yang kejang tuh kok. Kok bisa ya? Ini biasa reaksi alergi gitu Pak. Takutnya ada alergi. Ya kan makan nih.
langsung atau kayak nunggu berapa menit baru? Oh iya, mungkin di sananya kali Kejang. Wih, ngeri. Itu makanya agak-agak ini sebenarnya udah langsung di stop dulu sementara. Ya, Idealnya ada. tuh di stop dulu, beresin dulu lah. Heeh. Tapi enggak, dari BGN dia bilang ya udah nggak usah di stop, lanjutkan terus. Eits. Si Cak itu, Siapa sih? Cak Imin. Oh, memang Pak. Oh, MBG tidak perlu Stop. di stop. Terus? Ya lanjut aja katanya. Makanya tadi kan. Padahal udah ada beritanya. Nih gimana pendapatnya? Ah, Ya tetap lanjut. lanjutkan di dasar kemarin di Bandung Barat Ya. KLB Pak. Udah luas, udah besar itunya, Oh iya. tingkat itunya, Bu ambulan. terpaparnya tuh. Ambulannya coba lewat Makanya ada tuh itulah. lewat. Iya, iya. Agak-agak gimana kayak kalau memang dipaksakan ya gitulah. Kalau kayak gitu aku percaya ada konspirasi sabotase. Tapi siapa dulu yang sabotase Pak? Oh, berkaca ini Pak, berkaca kita ngelihat strukturalnya Pak. Kalau bisa dilihat-lihat tuh Pak, Iya coba sih. cek strukturalnya tuh. Aduh, punya Yang ngisi jabatan-jabatan yang tinggi-tinggi itu per purnawirawan semua Pak, TNI semua Pak, tentara semua tuh. Mantan sih Pak, mantan yes. data tua lah istilahnya. Ya, Nggak ada ya. kerja Pak, maklum kalau di rumah doang kan nggak kerja kan. Nah, itu Duit kan nggak ada. salah satu dari 19 Duit juta nggak lapangan. lapangan Tapi pekerjaan. kan buat orang tua itu. Lah, emang dia ada pernah bilang untuk anak muda? Nggak ada ya Pak. Nggak ada. Nggak ada. Dia cuma bilang apa 19 juta 19 juta. lapangan pekerjaan. Begitu ya. Umur mah nggak ada yang tahu. Oke, berarti ini yang terakhir nih Pak. Sebelum kita tutup, review evaluasi untuk 1 tahun Pak. Wih, kok langsung? Oh, kan Oktober Pak. 1 tahun ini Tahun. Pak Prabowo. 1 tahun. Gila, Kita terlalu tutup nih. terlalu keren sih. Padat sih Pak. Padet banget. Agendanya padat banget dari Tiap- awal dia masuk menang tuh. Padat Pak. Tiap minggu, Ada gitu bahkan tiap hari ada ya. Kayak malamnya, wah apa lagi nih? Kayak sampai ndak ada yang bisa kita ikutin gitu loh. Sampai ujung-ujung ini bisa perdebatan yang terakhir kemarin tuh yang jadi PBB tuh, bahwa dia kalau bisa Israel Mengakui Palestina dulu. mengakui Palestina. Berarti kan secara nggak langsung Pak Prabowo mengakui Israel tuh ada. Two state solution Ya, emang. tapi memang tapi Pak, ada beberapa yang bilang itu solusi paling realistis. Iya, paling realistis Paling emang. realistis. Cuman Untuk kan sementara waktu ini Pak ya. kalau secara apa ya istilahnya ya? Narasi, secara Narasi komunikasi gitu. secara ya orang dengar pasti Ya. marah besar, Bo. Ya, hampir kebanyakan ini setuju dengan two state solution, Pak. Ya, Tapi tapi sebenarnya ya kalau yang misalkan gitu ya lobby lagi itu tetap PBB kan tidak bisa apa-apa. tapi udah voting kan kemarin udah. Tetap tidak bisa. Nggak bisa ya? Amerika kalau udah main veto dia. Ya Jadi, itu. gitu, Pak. Terus ya itu sih paling ultimate aku kaget aja kalau dia kok berani sih dia. Karena kan aku nggak tahu lah. Maksudnya emang nggak paham hubungan internasional. Cuman kan secara masyarakat yang istilahnya yang selalu menyorakan Free Palestine, nggak ngakuin Israel kan, wah sakit hati dong. Iya. Kita aja ada gerakan yang boykot istilahnya, dia malah aku cinta Burger King. Dan ini itu reviewku sih, kayak wow, mempercepat 2030 sih. Indonesia bubar gitu. Gibran, Pak. Gibran jujur aku udah jarang ngikutin. Semenjak yang kemarin demo tuh, entah kenapa kabar dia tuh kayak agak sunyi enggak sih? Yang awal-awal gebrakan banget. Awal-awal gebrakan banget. Ya sampai yang peaknya tuh kan 19 juta pekerjaan di mention terus. Terus tiba-tiba abis yang demo itu, entah kenapa kayak agak sunyi nih, nggak lewat nih di timelineku nih. Ada apa nih? Biasanya tanpa kuano juga Kemarin yang lewat. pas Bali banjir ada kok dia. Yang diusir itu mungkin. Iya, narasinya memang katanya
Pak Gibran tidak perlu datang lagi ke sini katanya. Nah, iya itu. Tapi kan sebelum itu bilangnya kayak gini, Pak tolong diurus Pak, tolong dibenahin, biar Bapak ini tidak datang lagi ke sini gitu loh. Omongan lengkapnya tuh gitu sebenarnya. Iya, emang kayak gitu. Iya. Damn. Habis itu yang paling plot twistnya adalah waktu itu entah di jawabannya iya tapi megang mic, habis itu dikasihkan ke menteri siapa waktu itu ya datang. Pokoknya dikasihkan ke menterinya lah. Langsung. Kayak mic-nya tuh bukan, jadi istilahnya bukan dia yang nenangin masyarakat tapi menterinya yang nenangin. Orang udah muak mungkin. Baru setahun loh. Setahun. Mending kok Caimin. Kok Caimin sih? Bukan Caimin tuh. Ma'ruf Amin. Amin. Gila. Itu wakil presiden paling slow. Walaupun memang AFK ya istilahnya ya. Iya, dia se-AFK-AFK-nya kayak ya udahlah. Ya gak tidur kan. Kayaknya Gibran udah mulai langkah situ. Dia fokus kayak bagi-bagi sembako. Iya, 19 juta lapangan pekerjaan. Enggak sih. Dia ini sih emang bingkisan ya, dia ngasih bingkisan. Bagus. Emang mantap. Oke, gitu. Udah aja? Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan dengerin episode kali ini. Tayang bulan Oktober. Ya. Tunggu aja. Ya dan ya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa. Hidup Jokowi. Wih, gila. Mempercepat renaissance sang pionix 2045 Hijriah. Ya.